Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Arju minkum an takunu fi sihha wal afiyah. Wal'an fi hadhihi al-munasabah sa'idah nahnu sawfa nata'allam lam at-ta'lil hatta wa lam al-juhud. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lam ta'lil, hatta dan lam juhud. Dan saya berharap kalian juga sudah sedikit banyak membaca tentang bab-bab ini di pertemuan yang lalu karena ada sedikit tugas ya. Jadi tugas saya kemarin ada yang mengerjakan dan juga belajar tentang ketiga huruf ini. Nah, disclaimer dulu atau penjelasan pendahuluannya dulu. Ketiga huruf ini adalah tiga huruf yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Jadi lam ta'lil, hatta, dan lam juhud yang sekarang akan kita bahas adalah huruf-huruf yang masuk ke dalam fi'il mudhari'. Nah, apa saja itu lam ta'lil, hatta, dan lam juhud? Di sini sudah saya berikan sedikit penjelasan apa itu lam ta'lil, hatta, dan lam juhud. Oke, yang pertama adalah lam ta'lil. Lam ta'lil adalah lam yang membawa makna kai. Kai itu untuk ya. Likai, likailah atau likai. Kai itu artinya untuk, dan kai sendiri itu juga ada lagi. Cuman yang sekarang akan kita bahas itu lam ta'lilnya dulu. Lam ta'lilnya dulu yang memiliki makna seperti kai, yaitu artinya adalah untuk. Kemudian yang kedua ada hatta. Nah, hatta ini selain menjadi huruf jar yang masuk ke dalam isim, hatta sendiri juga bisa masuk ke dalam fi'il mudhari' yang maknanya adalah sampai atau sehingga. Sebenarnya sama aja sih sama huruf jar, tetapi hatta yang masuk ke dalam fi'il mudhari' namanya tetap hatta, tapi bukan untuk huruf jar ya. Kalau huruf jar itu hanya masuk ke dalam isim. Kemudian yang ketiga ada lam juhud. Nah, lam juhud di sini ini adalah ada sedikit ciri-cirinya yang harus kalian ketahui yang membedakan antara lam juhud dan lam ta'lil. Di sini ada yang membedakan sangat signifikan perbedaannya, yaitu karena lam juhud sendiri itu adalah kalimat yang didahului oleh pernyataan negatif. Pernyataan negatifnya ada makana atau lam yakun atau la yakuna atau la. Jadi kalau di depannya tuh ada makana, kemudian ada lam yakun dan lain sebagainya, itu bisa kita katakan sebagai pernyataan yang negatif atau pernyataan yang bermakna tidak atau bukan, seperti itu. Nah, lam juhud sendiri itu berfungsi untuk mengungkapkan penyangkalan. Jadi kalau lam ta'lil itu artinya untuk, lam juhud itu untuk mengungkapkan penyangkalan. Jadi kayak tidak sama sekali, seperti itu. Jadi ada satu makna yang khusus untuk lam juhud. Baik, mungkin di sini bisa kita lanjut ke contoh ya supaya lebih ada kejelasannya. Nah, di sini saya hanya memberikan kalian masing-masing dari lam ta'lil, hatta, dan lam juhud itu satu contoh. Kalian bisa membaca contohnya kembali atau lebih banyak contoh itu ada di halaman 85 sampai 86 di buku PDF untuk bahasa Arab peminatan kelas 11. Mungkin kalian sendiri juga kalau misalnya ada yang sudah belajar pasti sudah tahu halaman itu memuat beberapa contoh ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini saya cuma kasih kalian masing-masing satu contoh. Nah, di sini ada lam ta'lil. Lam ta'lil itu ada di Lam ta'lil itu untuk yang nomor 1 ini. Yang yata'allamu 'aliyun bijiddin wa juhdin liyanjaha fil imtihan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di situ ada lam. Lamnya di mana? Lamnya ada di sini nih. Liyanjaha. Yata'allamu 'aliyun bijiddin wa juhdin. Ali belajar dengan sungguh-sungguh
dengan sungguh-sungguh ya, bijiddin wajuhdin, liyanjaha untuk. Nah, di sini ada li yang artinya itu untuk. Artinya untuk, oke. Untuk. Liyanjaha itu artinya untuk berhasil ya, atau saya kasih warna oranye aja. Jadi ini maksudnya yang lam ta'lil itu masuk ke dalam fi'il mudhari'. Nah, dan fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam ta'lil, hatta, dan lam juhud itu harus menjadi nasab atau i'rabnya berubah menjadi i'rab nasab. Oke. Di sini sekarang kita sudah tahu kalau li yang untuk lam ta'lil artinya adalah untuk, dan kemudian semua fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam ta'lil, hatta, dan lam juhud itu semuanya harus beri'rab nasab. Nah, di sini kebetulan saya bikin fi'ilnya tuh untuk satu orang ya, untuk mufrad saja, yaitu jadi yanjaha. Jadi di sini alamatun nasbihi fathatun zahirah. Nah, kemudian sekarang yang hatta. Ini lupa saya tulis judulnya, jadi tinggal lihat di sini aja ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di sini saya ambil contohnya dari Al-Bayyinah ayat 1 karena di situ kebetulan ada hatanya ya. Nah, lam yakunil, walaupun di sini ada lam yakunil atau yang tadi menjadi salah satu ciri dari lam juhud, tapi di sini khusus untuk hatta ya, saya bikin contohnya untuk hatta. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka atau tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka sampainya ini ada di hatta. Kasih warna kuning. Sampainya itu ada di hatta, sampai mereka menemukan atau sampai datang kepada mereka kebenaran. Kebenaran tuh al-bayyinah ya. Sampai datang kepada mereka kebenaran. Hatta ta'tiya. Nah, di sini pun juga ta'ti ini dari fi'il yang nasab juga. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan fathah. Fathah yang ada di sini. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, itu untuk hatta. Kemudian yang ketiga adalah lam juhud. Nah, yang tadi lam juhud itu adalah lam yang menunjukkan penyangkalan. Penyangkalan itu berarti kan menyangkal sesuatu ya. Nah, tadi ciri-cirinya yang paling bisa kita lihat atau yang paling signifikan dari kedua huruf di atasnya yaitu lam ta'lil dan hatta. Walaupun di sini hatta yang saya bikin adalah lam yakunil ladzina kafaru, yang penting di situ ada hattanya. Jadi masih bisa kita bilang kalau oh ini hattanya untuk fiilnya fiil mudhari'. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk lam juhud sendiri, lam juhud itu masuk kepada fiil mudhari' juga, dan fiil mudhari'nya itu juga harus nasab. Di sini saya ambil contohnya, saya bikin ma kuntu li azhaba ila syati'il bahri ma'a sadiqi Yusuf. Ma kuntu li azhaba ila syati'il bahri ma'a sadiqi Yusuf. Nah, di sini sudah kalian lihat ada ciri-ciri yang saya bilang tadi. Yang paling signifikan itu ada pernyataan atau kalimat negatif. Kalimat negatif dalam bahasa Arab ada ma, kemudian ada lam, kemudian ada la, kemudian ada lan. Nah, jika dalam satu kalimat ada ma, kuntu atau ma yang diiringi dengan fi'il madhi, itu artinya kalimatnya kalimat negatif atau yang
bermakna tidak atau bukan. Ma kuntu. Terus ada lam yakun. Ada pokoknya lam, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari' yang jazm, itu artinya juga sebagai kalimat negatif atau kalimat yang menunjukkan kata atau menunjukkan arti tidak atau bukan. Nah, jika di depan kalimat ada pernyataan yang seperti itu, kemudian di belakangnya itu diikuti dengan lam dan fi'il mudhari yang dibaca nasab, seperti ini. Saya bikin contohnya. Li'adhhaba ila syati'il bahri ma'a sadiqi. Bisa dilihat ya, di sini ada li ya, di situ ada lam alifnya itu lamnya sebagai lam juhud. Kemudian ada li'adhhaba karena di sini tuh kuntu menunjukkan dhamir ana ya, membawa fa'il ana. Ma kuntu li'adhhaba. Jadi untuk fi'il mudhari' dhamir ana maka ditunjukkan dengan hamzah. Di sini ada hamzahnya. Li'adhhaba. Nah, li'adhhaba itu fathah yang ada di sini merupakan alamatun nasbi dari fi'il mudhari' ini. Karena sebelumnya tuh didahului oleh lam juhud. Ma kuntu li'adhhaba ila syati'il bahri. Kalau yang seterusnya itu terserah kalian, dan di sini saya bikin contohnya ila syati'il bahri ma'a sadiqi Yusuf. Nah, di sini artinya adalah ma kuntu li'adhhaba, aku benar-benar atau aku sama sekali tidak pergi. Jadi untuk penegasan penyangkalan. Jadi untuk gimana ya caranya membuat ini sederhana tuh? Ini untuk benar-benar menjelaskan bahwa itu benar-benar nggak terjadi gitu. Jadi menyangkal sesuatu terjadi. Makanya di situ dibilang penyangkalan. Aku benar-benar sama sekali ya, maksudnya gitu, tidak pergi ke pantai bersama temanku Yusuf. Nah, maksudnya lam juhud tuh seperti ini. Kita bisa tandai di sini. Sama sekali tidak pergi. Sama sekali tidak, itu maksudnya penyangkalan atau penegasan hal tersebut tidak terjadi. Nah, jika kalian mungkin merasa kurang, contohnya di buku PDF itu sudah ada di halaman 85 sampai 86, silakan dicermati. Di situ ada lebih dari 5 contoh dari masing-masing huruf yang ada di sini. Oke? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingin kalian tetap belajar dengan rajin walaupun ini di bulan puasa. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.